Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kota yang tadinya kacau balau itu tampak tenang saat ini. Banyak pasang mata yang terkejut saat menatap pemuda di ujung jalan kuno itu. Kekejaman yang terpancar dari tubuh orang itu bahkan menyebabkan pupil beberapa orang kejam, yang menjilati darah dari bilah pedang mereka, menyusut. Tidak seorang pun menduga bahwa Lin Dong benar-benar akan membunuh kelompok Luzong dengan cara seperti petir dalam sepersekian detik. Banyak dari mereka bahkan mengantisipasi terjadinya pertempuran sengit. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa pertempuran telah berakhir saat lampu hijau menyala. Terlebih lagi, kini ada 4 mayat yang berserakan di tanah. Semua orang bisa merasakan dengan jelas betapa menentukannya serangan Lin Dong dalam sepersekian detik. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada kelompok Luzong saat dia mengambil nyawa mereka saat dia menyerang. Kekejaman ini membuat semua orang mengerti bahwa meskipun orang di hadapan mereka ini mungkin terlihat muda, tetapi jika ada orang yang memperlakukannya seperti anak kecil yang tidak berpengalaman, itu mungkin sangat bodoh. Karena metode kejam Lin Dong, tidak ada yang berani mengatakan apapun setelah kata-katanya yang padat terdengar. Beberapa individu asli, yang akan menimbulkan masalah, juga menekan keserakahan di dalam hati mereka. Meskipun mereka ingin memiliki kunci menara perak, seseorang juga harus tetap hidup untuk menikmatinya. Haha, teman ini memang sangat hebat. Tidak heran kamu bisa mendapatkan kunci perak ketiga. Pang Hao di bangunan batu menyaksikan kejadian ini sambil tersenyum. Dia langsung bertepuk tangan dan tertawa. Saat dia berbicara, ejekan di mata Pang Tong juga telah berkurang drastis. Dia tahu tentang reputasi 4 Jenderal Bloodblade. Jika mereka bekerja sama, mereka bahkan akan mampu melawan ahli tahap Profound Life yang sempurna. Namun, mereka semua dibunuh oleh Lin Dong dalam rentang waktu yang begitu singkat. Sepertinya kekuatan yang terakhir agak melampaui harapannya. Duduk di dalam bangunan batu, Liu Xiangxuan sedang memainkan cincin giok di jarinya dengan tangannya yang panjang dan halus. Matanya yang cantik sedikit terangkat saat dia menatap sosok kurus di kejauhan. Sedikit keterkejutan melintas di matanya yang sipit. Sepertinya Lin Dong memang bukan orang yang sederhana. Tidak heran dia bisa merebut menara perak dari seorang ahli tingkat kematian mendalam. Meskipun dia kemungkinan besar menggunakan beberapa trik dalam prosesnya, hasil akhirnya tetap sesuatu yang bisa dibanggakannya. Bagaimanapun, ini merupakan suatu prestasi yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Lin Dong mengusap bekas darah di tangannya sambil berdiri di jalan kuno. Kemudian dia menoleh dan menatap Pang Hao yang tersenyum dengan acuh tak acuh. Orang ini memang harimau yang tersenyum. Jika bukan karena Lin Dong telah jatuh ke dalam perangkapnya sebelumnya, kemungkinan besar dia akan berpikir bahwa orang ini adalah orang yang cukup ramah. Pang Hao, aku tidak tertarik untuk bertarung denganmu. Karena itu, kau seharusnya tidak berkomplot melawanku. Jika kau terus melakukannya, aku akan mengambil kunci menara perakku dan meninggalkan wilayah Laut Petir Langit. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang akan mendapat keuntungan. Lin Dong menatap Pang Hao dan berbicara dengan suara samar. Pang Hao menyipitkan kedua matanya. Senyum di wajahnya tampak semakin pekat saat dia tertawa. Apa yang dikatakan saudara Lin Dong? Aku tidak melakukan apapun padamu. Sebaliknya, aku hanya dengan baik hati mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Pang Hao berhenti sejenak setelah berbicara sampai di titik ini. Senyumnya tampak sedikit dingin. Aku tahu kau cukup terampil. Namun, kau masih belum memiliki kualifikasi untuk bertindak sombong di depan gerbang 9 tenangku. Begitukah? Kilatan dingin melintas di mata Lin Dong. Cahaya hijau di tubuhnya, yang sedikit melemah, sekali lagi meletus seperti banjir. Pang Hao juga mengangkat tangannya dengan lembut saat menyaksikan pemandangan ini. Suara angin kencang segera muncul di langit di belakangnya. Banyak sosok muncul di udara di atas kota dengan gaya seperti hantu. Orang-orang ini juga memiliki aura yang sangat kuat dan hampir semuanya memiliki kekuatan tahap kehidupan mendalam. Banyak ahli di kota itu sedikit mengernyit saat melihat ini. Dari apa yang terlihat, Pang Tong tampaknya berniat menyerang Lin Dong dan merebut kunci menara perak dari tangan Lin Dong. Lin Dong mengangkat kepalanya. Matanya menyapu langit sebelum akhirnya berhenti di belakang Pang Hao.
Tiga sosok kuat muncul dalam sekejap. Berdasarkan aura yang terpancar dari tubuh mereka, mereka tampaknya telah mencapai setengah kaki ke tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Keempat Jenderal Iblis dari Gerbang 9 Tenang semuanya ada di sini. Keempat orang ini adalah orang-orang paling menonjol dari generasi muda di Nine Renegade. Nine Renegade sebenarnya bersedia untuk menyingkirkan mereka semua kali ini. Seorang pria di belakang Pang Hao membuka mulutnya dan tersenyum di tengah percakapan yang memenuhi langit. Kedua matanya agak menyeramkan saat dia menatap Lindong di kejauhan. Dia tertawa, "Kakak, bocah kecil ini sepertinya tidak memberi kita muka. Mengapa kita tidak langsung menyerangnya dan merebut kunci menara perak?" Pang Hao tersenyum lebar dan mengangguk. Mata ketiga orang di belakang Pang Hao berubah gelap dan dingin setelah melihat anggukan terakhir. Kekuatan Yuan yang agung tiba-tiba meletus. Ketiganya menyerang ke depan pada saat yang sama. Setelah itu, mereka membentuk banyak bayangan di udara. Tubuh mereka menerkam ke arah Lindong seperti hantu. Tiga ahli tahap kehidupan mendalam setengah langkah yang sempurna menyerang pada saat yang sama. Barisan ini cukup menakutkan. Lindong mengangkat kepalanya. Ia melihat tiga sosok seperti hantu itu membesar dengan cepat di matanya. Namun, tepat saat ia hendak menyerang, sesosok tubuh yang halus tiba-tiba memimpin untuk maju. Sebuah penutup peti mati hitam besar muncul di tangannya. Setelah itu, ia mengayunkannya dengan kejam. Cahaya hitam melesat keluar dan menghantam tiga sosok yang bergegas mendekat. Suara rendah dan teredam terdengar di udara. Seketika semua orang tercengang melihat tiga sosok penyerang ganas itu terlempar. Mereka kemudian terhuyung mundur di udara sebelum dengan paksa menstabilkan tubuh mereka. Namun, semua ekspresi mereka tampak jelek dan tercengang saat mereka menampakkan diri. "Kamu berani mengirim sampah seperti itu? Apa kamu tidak takut nenek kecil ini akan menginjak-injak mereka sampai mati?" Sosok mungil nan lembut itu berdiri di udara. Tangannya memeluk penutup peti mati hitam, yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia memandang ketiga sosok manusia yang terlempar itu dengan jijik. Suaranya yang jernih seperti lonceng perak dipenuhi dengan ejekan. Gadis kecil ini sebenarnya berada pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh tempat itu tercengang saat mereka melihat gadis kecil berpakaian hijau yang berdiri di udara. Fluktuasi yang dipancarkan dari dalam tubuh gadis kecil itu sebenarnya telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Kekuatannya sudah sebanding dengan Pang Hao dan Liu Xiangxuan. Pang Hao juga sedikit terkejut karena perubahan yang tak terduga ini. Matanya tampak muram saat dia melirik Mulingsan dan tertawa dingin. "Aku bertanya-tanya dari mana keberanianmu berasal. Sepertinya kamu telah menemukan sekutu yang cukup kuat. Namun, apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan yang cukup hanya karena ini?" Meskipun wilayah Laut Petir Langit tidak mengizinkan para ahli teratas dari Gerbang 9 Tenangku masuk, apakah kamu benar-benar percaya tidak mungkin bagiku untuk menghabisimu? Mengapa Anda tidak datang dan mencobanya? Kilatan dingin melintas di mata Lindong, tetapi dia tidak menyerah. Meskipun banyak ahli dari Nine Renegade telah muncul, Lindong juga jelas menyadari bahwa ini bukanlah kekuatan penuh dari barisan mereka. Nine Renegade lebih kuat dari Evil Wind Cave. Akan terlalu pelit bagi mereka untuk hanya mengirim orang-orang ini. Meskipun demikian, Lindong tidak merasa takut. Ini karena meskipun seorang ahli tingkat kematian mendalam benar-benar mengikuti di samping Pang Hao, ia dapat mengandalkan mayat langit yang memakannya untuk mengikat ahli seperti itu. Dia tidak ingin mencari masalah. Namun, jika masalah datang mencarinya, dia juga akan menendangnya. Senyum di wajah Pang Hao berangsur-angsur menghilang. Kekuatan Yuan yang agung melonjak di sekelilingnya. Ada aura yang cukup mengejutkan menyebar darinya. Pang Hao juga telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Tangan kecil Mulingsan sekali lagi mengencangkan cengkeramannya pada penutup peti mati hidup setelah dia mendeteksi gerakan Pang Hao. Tampaknya perkelahian besar akan segera terjadi saat tanda pertama ketidaksetujuan muncul. "Kalian berdua, alasan kami datang ke sini adalah karena gua reinkarnasi. Namun, kami sudah mulai bertarung bahkan sebelum kami memasuki gua. Tidakkah kalian pikir ini terlalu gegabah?" Suara lembut dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari gedung saat kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan.
Setelah itu, semua orang melihat gaun putih berkibar saat Liu Xiangxuan dengan lembut menggerakkan kakinya dan perlahan melangkah maju. Wajahnya yang sangat cantik muncul di depan banyak pasang mata. Lindong menatap wanita berpakaian putih yang melangkah maju. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Dari segi penampilan, mungkin di antara wanita yang pernah ditemuinya selama bertahun-tahun ini, hanya Ling Qingzu yang sebanding dengannya. Kalian berdua masing-masing memiliki kunci menara perak. Kita masih perlu bekerja sama untuk membuka gua itu. Jika ada yang mengalami kecelakaan selama kurun waktu ini, kemungkinan besar pembukaan gua itu akan tertunda. Mata Pang Hao berkedip setelah mendengar ini. Senyum di wajahnya muncul kembali. Xiangxuan benar. Kalau begitu, aku akan berhenti bertarung untuk sementara waktu hari ini. Lindong melirik mereka berdua. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia berbalik dan pergi. Mu Lingsan segera mengikutinya setelah melihat ini. Teman, badai petir di atas wilayah Laut Petir Langit akan mereda 3 hari lagi. Ini akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk masuk. Semoga kamu juga akan muncul. Lagi pula, membuka gua itu membutuhkan 3 kunci. Liu Xiangxuan menatap punggung Lindong. Bibir merahnya terbuka pelan saat dia berbicara. Saya akan mulai bergerak 3 hari kemudian. Lindong tidak menoleh. Ia hanya melambaikan tangannya, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas keluar kota. Ia segera menghilang di hadapan banyak pasang mata. Haha, sepertinya pesona Xiangxuan tidak banyak membantu kali ini. Si kecil itu sama sekali tidak romantis. Pang Hao menatap Lindong, yang telah pergi dengan cepat, sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Liu Xiangxuan hanya tersenyum tipis setelah mendengar ini. Meskipun dia sadar betapa mematikan pesonanya terhadap pria, itu tidak berarti bahwa setiap pria akan merendahkan diri di balik roknya. Dari cara Lindong menyerang sebelumnya, jelas bahwa dia adalah pria yang sangat tegas dan tangguh. Kecantikan sepertinya tidak terlalu berpengaruh padanya. Suasana di dalam kota kembali tenang setelah kepergian Lindong. Banyak mata orang berkedip saat mereka melihat ke arah yang ditinggalkan Lindong. Pada akhirnya, tidak ada yang melakukan apapun. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong dan gadis kecil di sampingnya sebelumnya merupakan pencegah yang cukup kuat. Semua orang tahu bahwa merebut kunci menara perak dari tangan Lindong bukanlah hal yang mudah. Tentu saja, ada juga beberapa pengamat yang menyaksikan ini dengan mata dingin. Ada banyak ahli yang bergegas ke gua reinkarnasi kali ini. Ini tentu saja termasuk beberapa yang menyembunyikan kekuatan mereka. Jelas, tidak ada dari mereka yang berencana untuk mengekspos diri mereka sendiri saat ini. Perjalanan ke gua ahli tahap reinkarnasi ini masih dipenuhi dengan banyak faktor yang dalam dan tidak diketahui. Saat Lindong meninggalkan kota, dia tidak menyadari ada 3 orang yang tengah menatapnya dari belakang dari sebuah gunung, yang jaraknya cukup jauh dari kota. Pakaian ketiga orang ini memiliki simbol dengan bagian belakang yang bersilangan dan warna putih. Tampaknya ada campuran yin dan yang. Lindong pasti akan mengenali simbol ini jika dia melihatnya. Hal ini karena simbol ini mewakili sekte tertentu, yang disebut Gerbang Yuan. Sosok yang berdiri di depan memiliki rambut panjang. 2 helai rambut putih pucat menjuntai dari dahinya, sementara matanya hitam pekat seperti tinta, dengan kilau aneh yang samar-samar terlihat di dalamnya. Tatapannya tertuju pada sosok Lindong yang menjauh di kejauhan, dan butuh waktu cukup lama sebelum dia perlahan menarik kembali tatapannya. Sambil tersenyum, dia bertanya, "Jadi, itu Lindong, benar?" Mendengar pertanyaannya, kedua pria di sampingnya juga tersenyum. Salah satu dari mereka mengambil sebuah gulungan dari lengan bajunya dan membukanya. Sosok yang bersinar hadir di dalamnya, dan sosok yang bersinar itu tampak persis seperti Lindong. Ya, pada dasarnya sudah dipastikan bahwa dia adalah Lindong, murid sekte Dao yang dijelaskan oleh informasi dari sekte kami. Seorang pria dengan rambut secemerlang perak berkata sambil tersenyum tipis. Tidak kusangka dia masih bisa mengumpulkan barisan seperti itu setelah diusir dari wilayah Suan Timur ke Laut Iblis yang kacau ini. Pria lainnya menambahkan dengan senyum tipis. Orang ini sangat tinggi dan kurus. Selain itu, kulitnya tembus pandang seperti batu giok, membuatnya tampak agak aneh. Tidak heran dia bisa mempermainkan Yuan Chang dan 2 orang lainnya. Ketiga orang itu benar-benar gagal memenuhi harapan, kata pria berambut perak itu.
sudah kurang dari setahun sejak dia tiba di Laut Iblis yang kacau, kan? Namun, dia sudah berhasil mendapatkan ketenaran untuk dirinya sendiri. Dan sekarang, dia bahkan berani menghadapi karakter tangguh dan kejam di generasi muda seperti Pang Hao. Sepertinya kekuatan dan kemampuannya memang cukup bagus. Haha, dia memang cukup hebat. Namun, karena sekte telah mengirimkan perintah, dan kita kebetulan bertemu dengannya, mari kita bertindak. Lagi pula, kita adalah kelompok sebelumnya dari 3 Raja Kecil Gerbang Yuan, sebuah gelar yang memberikan kemuliaan dan prestise. Bagaimana kita bisa membiarkan Lindong menghancurkannya? Pemimpin itu berkata sambil tersenyum tipis. Awalnya, kami datang ke sini untuk melihat seperti apa tempat tinggal gua reinkarnasi ini. Sedangkan untuk Lindong, mari kita tunggu dia masuk ke dalam gua sebelum mengambil tindakan. Pada saat itu, kita akan dengan mudah mengambil kunci menara peraknya, kata pemimpin itu. Baiklah kalau begitu. Setelah memasuki gua tempat tinggal reinkarnasi, akan sulit bagi bocah itu untuk melarikan diri. Setelah berurusan dengannya, mari kita simpan mayatnya. Ketika kita kembali ke wilayah Suan Timur, kita akan memberikannya kepada Sekte Dao. Haha, ini bisa dianggap sebagai keadilan, kan? Pria berkulit seperti batu giok itu berkata setelah merenung sebentar. Mendengar kata-kata itu, 2 orang lainnya mulai tersenyum. Saat itu, wajah para anggota Sekte Dao seharusnya agak spektakuler. Lindong dan Mulingsan perlahan menjauhkan diri dari kota batu di tengah pulau. Kemudian, sosoknya yang bergerak perlahan melambat, sebelum mendarat di sebuah pohon besar. Dia sedikit mengernyitkan dahinya saat melihat ke belakang. Entah mengapa, dia terus-menerus merasa seperti ada yang memata-matainya. Perasaan ini bagaikan ditatap oleh seekor ular berbisa yang bersembunyi dalam kegelapan, menyebabkannya merasa sangat tidak nyaman. Ada apa, kakak Lindong? Mulingsan bertanya dengan bingung saat dia mendarat di samping Lindong. Tidak apa-apa. Lindong menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Di lokasi mereka saat ini, perasaan di mata-matai sudah sepenuhnya menghilang. Namun, ini masih membuatnya agak waspada. Sebelumnya, dia merasakan beberapa kehadiran tersembunyi yang kuat di dalam kota batu. Jelas, ada beberapa ahli yang terpikat ke sini oleh tempat tinggal gua reinkarnasi ini. Tampaknya pasti akan ada pergulatan hebat di gua tempat tinggal reinkarnasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang, kakak Lindong? Kita tunggu saja. Kita akan pindah setelah 3 hari. Lagi pula, kita butuh koordinasi dari ketiga kunci menara perak untuk membuka gua tempat tinggal reinkarnasi. Selain itu, kita harus ekstra hati-hati selama beberapa hari ke depan. Kita tidak punya banyak ahli seperti Nine Serenegate dan Mysterious Sky Hall. Karena itu, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mulingsan menganggukkan kepalanya. Melihat ini, Lindong mengembuskan napas pelan-pelan, sebelum menatap ke kejauhan. Ia menatap langit yang penuh awan hitam dan permukaan laut yang gelap gulita. Kegelapan seperti itu mirip dengan binatang buas purba, siapapun yang masuk tampaknya akan dimangsa. Tampaknya wilayah laut ini agak berbahaya. Dalam 3 hari berikutnya, Lindong dan Mulingsan menemukan daerah terpencil di pulau itu untuk sementara waktu. Di sana, mereka menghindari konflik sambil menunggu waktu berlalu. Selama 3 hari ini, Lindong dapat merasakan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di pulau itu menjadi semakin menakutkan. Selain itu, sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan yang cukup kuat. Itu masuk akal, karena ingin mencampur kekacauan tanpa sedikit kemampuan hanya akan menyebabkan mereka menjadi santapan bagi orang lain. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah ahli di pulau itu juga mulai menjadi agak kacau. Dengan semakin banyaknya orang, jumlah konflik pun akan meningkat. Lebih jauh lagi, tidak ada satupun dari mereka yang berada di sini yang merupakan orang suci, dengan jumlah orang yang akan menyerang tanpa mengatakan sepatah kata pun merupakan mayoritas. Oleh karena itu, selama 3 hari yang singkat ini, konflik yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Beberapa orang meninggal di pulau itu bahkan tanpa melihat sekilas tempat tinggal gua reinkarnasi, menyebabkan orang-orang mendesah sekali lagi atas kekejaman umum di Laut Iblis yang kacau. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang bisa menjadi mangsa di mata orang lain kapan saja. Karena pulau itu menjadi sangat kacau, Lindong dan Mulingsan tidak dapat hidup dalam kedamaian sepenuhnya.
Kunci menara perak di tangannya masih menarik beberapa orang yang dikuasai oleh keserakahan. Tentu saja, nasib orang-orang ini adalah dikirim terbang sambil memuntahkan darah oleh penutup peti mati hidup yang memegang Mulingsan. Setelah 3 hari, tidak ada yang berubah bagi Lindong, sementara Mulingsan telah mendapatkan julukan iblis kecil. Lebih jauh lagi, setelah mengetahui julukan ini, alih-alih menjadi marah, dia menjadi sangat senang dan bahagia, dan mulai memukul orang-orang dengan semakin antusias. Alasan mengapa suku iblis laut secara tradisional dikenal karena kekerasannya sekarang tidak diragukan lagi terungkap. Setelah kekacauan dan ketidaktertiban di wilayah ini, hari ketiga akhirnya tiba. Saat hari ketiga tiba, Lindong, yang sedang duduk di atas batu yang mencuat di puncak gunung, perlahan membuka matanya. Saat dia mengangkat kepalanya, sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya terpantul di matanya. Pada saat ini, seluruh pulau meletus dengan kekuatan yang sangat mengerikan, sementara kegaduhan bergema dari kejauhan. Pulau itu tampaknya telah berubah menjadi sarang monster saat ini. Sosok manusia tampaknya menutupi langit dan daratan saat mereka terbang maju, sebelum dengan cepat melesat menuju kedalaman wilayah Laut Petir Langit. Perjalanan berburu harta karun di gua tempat tinggal reinkarnasi telah resmi dimulai. Kita juga harus pergi. Lindong berdiri dan berbicara sambil tersenyum ke arah Mulingsan, yang sedang menunggu dengan penuh semangat di sampingnya. Saat mengucapkan kata-kata itu, dia memimpin dan melesat keluar. Cahaya hijau melonjak, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya. Meluncur keluar dari pulau, mereka terbang menuju kedalaman wilayah Laut Petir Langit. Saat mereka terbang meninggalkan pulau, banyak sekali pandangan dari sekeliling yang tertuju ke arah mereka. Selama 3 hari ini, berita tentang Lindong yang memiliki kunci menara perak telah lama tersebar. Oleh karena itu, ada banyak orang yang mengetahui informasi ini. Melihat tatapan itu, wajah kecil Mulingsan yang berada di samping Lindong langsung dipenuhi dengan niat jahat, dan dia berteriak dengan suaranya yang menggemaskan. Melihat penampilan Mulingsan ini, raut wajah beberapa orang berubah. Sejak kemarin, reputasi Mulingsan telah tumbuh cukup besar, dan bahkan para ahli di tahap kehidupan mendalam yang sempurna telah ditampar olehnya. Jadi, hanya sedikit orang di pulau itu yang berani memprovokasi iblis kecil yang imut namun sangat biadab ini. Lindong tidak dapat menahan tawa ketika melihat pemandangan ini. Pada saat berikutnya, cahaya hijau di sekitar tubuhnya berkembang, dan kecepatannya meningkat sekali lagi, dan mereka melesat ke wilayah Laut Hitam. Tepat saat mereka melesat ke wilayah Laut Hitam, gemuruh guntur yang tak tertandingi bergema di langit. Gemuruh guntur yang dahsyat itu bahkan membuat hati Lindong sedikit bergetar. Lindong menarik napas dalam-dalam. Ia menatap kerumunan yang menyerbu ke wilayah laut ini bagaikan segerombolan belalang, sebelum mengalihkan pandangannya ke kedalaman wilayah Laut Petir Langit, dan ekspresi fanatik muncul di sudut mulutnya. Simbol leluhur petir, aku datang. Suara gemuruh rendah dan dalam dari guntur yang mengamuk terus-menerus terdengar dari awan badai yang tak berujung di langit. Suara gemuruh itu mirip dengan amukan surga, sangat mengerikan dan menakutkan. Dari dalam awan badai, kilatan petir akan turun dengan sangat dahsyat dari waktu ke waktu, menghantam permukaan laut di bawahnya dengan ganas. Sementara ledakan yang dihasilkan menyebabkan gelombang yang menjulang tinggi naik, kilat perak menyebar di permukaan laut, saat suara berderak menusuk bergema tanpa henti. Di bawah awan badai yang menutupi langit, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari jauh seperti segerombolan belalang. Mereka dengan sangat hati-hati menghindari sambaran petir yang meluncur turun dari langit, saat mereka dengan cepat melesat menuju kedalaman wilayah laut. Lindong dan Mulingsan termasuk di antara sosok manusia yang seolah-olah menutupi langit. Saat tubuhnya melesat lewat, Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat awan petir tebal di langit di atasnya. Seberapa banyak kekuatan petir mengerikan itu yang terkandung di dalamnya? Menurut perkiraan Lindong, jika seseorang dengan gegabah menyerang mereka, bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam akan langsung hancur menjadi abu. Tanah yang dipilih oleh ahli tahap reinkarnasi sebagai tempat tinggal gua memang memiliki misteri tersendiri. Kakak Lindong, fluktuasi energi yang datang dari depan tampaknya semakin menggila, kata Mulingsan, saat matanya yang besar menatap permukaan laut yang jauh yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit.
Saat mereka berjalan semakin dalam ke wilayah Laut Petir Langit, energi yang mereka temui semakin menggila. Tempat ini tampaknya dipenuhi bahaya di setiap sudut. Sedikit saja tergelincir, seseorang akan terkubur di kedalaman laut yang gelap. Hati-hati! Lindong mengangkat kepalanya. Kilauan keperakan telah muncul di permukaan laut yang jauh. Bahkan dari kejauhan, dia sudah dapat mengamati pilar petir yang semakin sering turun dari langit. Mulingsan menganggukkan kepalanya saat ekspresi di wajah mungilnya berubah agak serius. Sebagai anggota suku setan laut, dia jauh lebih sensitif terhadap energi ganas semacam ini. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa pilar petir itu praktis memiliki kekuatan seperti pemusnahan. Jika seseorang tidak berhati-hati dan tersambar petir, nasibnya akan agak menyedihkan. Kewaspadaan di hati mereka berdua meningkat, sementara kecepatan mereka juga meningkat pesat. Setelah sekitar 10 menit, mereka akhirnya menyerbu ke wilayah laut dalam di mana rentetan petir lebih sering terjadi. Bang bang bang. Baru setelah mereka akhirnya menyerbu ke wilayah ini, Lindong akhirnya bisa merasakan betapa menakutkannya rentetan petir di wilayah Laut Petir Langit ini. Kilatan petir turun dengan gila-gilaan satu demi satu dari awan guntur di langit, kepadatannya menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi agak mati rasa. Di bawah serangan banyak petir, jeritan memilukan mulai terdengar dari sekeliling. Teriakan memilukan terdengar dari sosok-sosok yang melesat di langit setelah disambar petir raksasa itu. Bahkan dengan yuan power yang tak terbatas melindungi tubuh mereka, mereka berubah menjadi tumpukan abu hitam yang berasap, saat mereka jatuh dengan kepala terlebih dahulu dari langit ke dalam air laut yang gelap gulita di bawah. Gelembung terbentuk saat mayat mereka turun ke kedalaman laut. Ekspresi beberapa orang berubah sedikit saat melihat mayat-mayat itu berjatuhan terus-menerus dari langit, sebelum meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka semua datang ke sini untuk tinggal di gua, dan tidak ada yang ingin menjadi tumpukan abu di dasar laut bahkan sebelum melihat sekilas tempat tinggal gua itu. Gerombolan belalang yang seperti manusia itu perlahan-lahan memperlambat kecepatan mereka, karena yuan power yang tak terbatas melonjak dari mereka. Berbagai harta pelindung kehidupan juga dikorbankan, dan semua orang tampaknya melepaskan pertahanan terkuat mereka. Lindong dan Mulingsan juga dengan hati-hati menghindari pilar petir yang turun itu. Detik berikutnya, mata Lindong tiba-tiba menyipit, dan segera setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat awan hitam di depan mereka berubah menjadi pusaran air, baut petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dengan panik di dalamnya. Oh tidak, itu air terjun petir. Ketika melihat perubahan pada awan petir, suara rendah dan tercengang tanpa sadar terdengar dari mulutnya. Saat suara Lindong memudar, cairan berkilau seperti kilat mengalir turun dari awan badai berbentuk pusaran seperti sungai yang mengalir turun dari langit. Tampak seolah-olah sebuah lubang raksasa telah terkoyak di langit. Petir cair mengalir deras, menenggelamkan lebih dari 100 ahli dalam sekejap. Kali ini, sebelum jeritan menyedihkan mereka terdengar, tubuh dan tulang mereka telah menghilang dalam cairan petir. Bahkan, roh yuan mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu sebelum berubah menjadi ketiadaan. Sekalipun tak seorang pun dari mereka merupakan orang biasa, saat melihat tontonan ini, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di belakang tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, karena keterkejutan dan kengerian memenuhi mata mereka. Cepat lari, rentetan cairan petir juga muncul di sini. Saat mereka masih syok dengan pemandangan di depan mereka, tiba-tiba terdengar suara tangisan memilukan. Hati semua orang bergetar, sebelum mereka semua buru-buru mengangkat kepala. Benar saja, awan badai di atas kepala mereka mulai berputar. Lari cepat! Lindong meraih Mulingsan saat sayap naga hijau dengan cepat melebar dari punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, sosok mereka berubah menjadi sinar cahaya hijau saat mereka melesat maju. Tepat saat sosok Lindong melesat maju, cairan petir mengalir deras di tempat mereka sebelumnya berada. Seketika, puluhan sosok manusia berubah menjadi ketiadaan oleh cairan petir. Ia muncul di sini juga. Sialan, itu adalah rentetan cairan petir. Lari cepat! Pada saat yang sama, teriakan ngeri terdengar dari dekat. Pada saat berikutnya, kerumunan melihat seluruh area awan petir di langit mulai berputar satu persatu. Cairan petir keperakan bercampur dengan energi destruktif bergemuruh turun dari langit seperti air terjun.
Hujan cairan petir turun dengan sangat cepat. Selain itu, area yang tercakup sangat luas, meliputi ratusan dan ribuan kaki, bahkan tidak memberi orang kesempatan untuk melarikan diri. Setelah hujan cairan petir turun, wilayah laut ini langsung menjadi kacau karena banyak ahli berusaha melarikan diri ke segala arah untuk menghindari kematian. Semua mata mereka menatap tajam ke langit, takut cairan petir akan tiba-tiba jatuh ke kepala mereka. Dari kejauhan, lubang-lubang raksasa yang tak terhitung jumlahnya tampak telah terkoyak di hamparan langit ini, saat air terjun cair seperti kilat mengalir dari sana. Ini adalah pemandangan yang spektakuler. Namun, hanya ketika seseorang terperangkap di dalamnya, seseorang akan dapat merasakan betapa mengerikannya itu. Meraih Mulingsan dan berubah menjadi seberkas cahaya, ekspresi Lindong sudah menjadi sangat muram. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam air terjun cairan petir. Jika dia tidak hati-hati dan terkena olehnya, bahkan dengan tubuh fisiknya yang tirani, dia setidaknya akan menderita luka berat. Lebih jauh lagi, menderita luka berat di tempat ini tidak dapat disangkal akan menyebabkan bencana lebih lanjut. Kakak Lindong, lihatlah orang-orang dari gerbang 9 tenang. Sementara perhatian penuh Lindong tertuju pada awan petir, Mulingsan tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong mengalihkan pandangannya ke suatu tempat yang sangat jauh dari mereka. Ada sekelompok besar sosok melesat lewat di langit di tempat itu. Dari kelihatannya, mereka sama sekali tidak khawatir dengan rentetan cairan petir itu. Faktanya, rentetan cairan petir pernah menyelimuti mereka sekali. Namun, mereka secara tak terduga mampu keluar dengan selamat dari dalam tanpa cedera. Orang-orang ini tampaknya punya cara untuk bertahan melawan rentetan cairan petir. Saat Lindong menyipitkan matanya, cahaya hijau berkelap-kelip di dalamnya. Baru saat itulah dia menemukan layar cahaya perak samar menutupi tubuh Pang Hao dan kelompoknya. Fluktuasi dari layar cahaya adalah sesuatu yang sedikit ia kenal. Itu kunci menara perak. Dengan mengepalkan tangannya, menara perak itu muncul di dalamnya. Saat dia menyalurkan Yuan Power-nya ke dalamnya, menara perak itu bergetar, sebelum layar cahaya keperakan samar muncul dan menyelimuti mereka berdua. Saat layar cahaya keperakan muncul, pusaran mulai muncul di awan petir di atas Lindong dan Mulingsan. Detik berikutnya, rentetan cairan petir dengan cepat mengalir turun dari atas, menyelimuti keduanya. Di dekatnya, belasan sosok manusia tengah memperhatikan Lindong. Setelah melihat Lindong tenggelam dalam rentetan cairan petir, kegembiraan langsung memenuhi hati mereka, sebelum mereka melesat mencari kunci menara perak. Namun, saat mereka bergerak, seberkas cahaya hijau melesat keluar dari rentetan cairan petir dalam garis lurus sempurna. Di dalam seberkas cahaya hijau ini terdapat sosok Lindong dan Mulingsan, tanpa satupun goresan pada mereka. Bagaimana ini mungkin? Melihat tontonan itu, ekspresi sekelompok orang yang hendak mengambil kunci menara perak itu pun berubah dan mereka berteriak keheranan. Saat seberkas cahaya hijau melesat cepat melewati sekelompok orang itu, Lindong menatap mereka sekilas, sebelum tiba-tiba menampakkan senyum mengejek sambil berkata, "Hati-hati dengan apa yang ada di atas kepala kalian." Saat suaranya terdengar, sosok Lindong telah menghilang dalam sekejap. Sekelompok orang itu langsung tercengang, sebelum mengangkat kepala mereka dengan ngeri. Cahaya keperakan bersinar terang di mata mereka, saat rentetan cairan petir langsung turun dari langit, sepenuhnya membasahi mereka. Lindong menoleh ke belakang, hatinya dipenuhi sedikit kebahagiaan dan keterkejutan. Jika memang begitu, dia tidak perlu lagi khawatir tentang rentetan cairan petir yang mungkin turun dari atas kapan saja. Namun, dari apa yang terlihat, saya khawatir akan ada banyak korban dan kematian. Lindong bergumam dalam hati. Kemungkinan besar dari para ahli yang datang dari berbagai tempat untuk melewati wilayah laut petir langit ini, hampir setengahnya akan terperangkap dalam rentetan rantai cairan petir ini. Wilayah laut petir langit ini memang sangat berbahaya. Lindong mendesah dalam hati. Namun, dia tidak menghabiskan banyak waktu meratapi atau mengasihani orang-orang ini. Dengan kepakan sayapnya, kecepatannya meningkat dengan cepat, mengirimnya dan Mulingsan menembus banyak rentetan cairan petir, dan melesat menuju bagian terdalam wilayah laut petir langit. Sepanjang perjalanan, wilayah laut petir langit kembali memperlihatkan reputasinya yang menakutkan.
karena berbagai rentetan petir turun dari langit secara berurutan. Energi yang menakutkan itu menghancurkan banyak ahli hingga tubuh dan pikiran mereka menjadi lelah. Untungnya, Lindong dapat mengandalkan perlindungan kunci menara perak untuk melakukan perjalanan dengan lancar tanpa hambatan. Baru setelah hampir setengah hari perjalanan, sosoknya akhirnya mulai melambat secara bertahap. Pada saat ini, awan badai di langit di hadapannya telah berubah dari warna awalnya yang hitam pekat menjadi perak yang cemerlang dan cemerlang. Kilatan petir menyambar mereka satu demi satu, sebelum tampaknya menyambar langsung ke kedalaman laut. Di posisi paling tengah terdapat petir yang besarnya 100.000 kaki. Di depannya, sosok Lindong sekecil semut. Pemandangan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai tak terbatas. Tatapan mata Lindong tertuju erat pada petir yang berukuran 100.000 kaki itu. Di dalamnya, dia samar-samar dapat melihat sebuah gua raksasa. Pemandangan ini, persis seperti yang dia lihat di dalam menara perak itu. Jelas, tempat tinggal gua yang tersembunyi di dalam sambaran petir ini adalah tujuannya, tempat tinggal gua reinkarnasi.